Jumpa kembali bersama Cucu Luther di sini. Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Hari ini 3 Mei, gereja menetapkan tanggal ini sebagai pesta Santo Filipus dan Santo Yakobus Rasul. Santo Filipus merupakan salah seorang dari para rasul Tuhan Yesus yang pertama. Tuhan Yesus bertemu dengannya dan berkata, "Ikutlah aku." Ketika mendengar sapaan itu, Santo Filipus sangat bersukacita bersama Tuhan Yesus. Ia ingin membagikan sukacitanya itu kepada sahabatnya Nathanael atau Bartolomeus. "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi," kata Santo Filipus, yaitu Yesus dari Nazaret. Nathanael tidak ikut bergembira ketika disampaikan hal itu oleh Filipus. Pasalnya, Nazaret hanyalah sebuah kota kecil dan bukannya suatu kota besar dan penting seperti Yerusalem. Jadi kata Nathanael, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Tetapi Santo Filipus tidak marah mendengar jawaban sahabatnya itu. Ia hanya mengatakan, "Mari dan lihatlah." Nathanael pergi menjumpai Yesus. Setelah berbicara dengannya, Nathanael juga menjadi seorang pengikut Kristus yang setia. Santo Filipus berasal dari kota Betsaida di Galilea, sama seperti Rasul Andreas dan Rasul Petrus. Kemungkinan besar ia juga adalah seorang nelayan seperti mereka. Ia seorang yang polos hati, atau mungkin terlampau polos dan lugu. Setelah Yesus bangkit, Santo Filipus adalah salah satu murid Yesus yang karyanya paling banyak dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul, selain Santo Petrus dan Santo Paulus. Santo Filipus pergi memberitakan Injil di Samaria. Di sana ia membuat begitu banyak tanda mujizat hingga penduduk kota dengan bulat hati menerima kabar gembira yang dibawa olehnya. Santo Filipus yang penuh dengan kuasa Roh Kudus mengusir banyak roh jahat yang merasuki orang-orang di situ. Ia juga menyembuhkan banyak orang lumpuh dan orang timpang, sehingga semua orang besar dan kecil mengikuti dia. Setelah itu, nama Santo Filipus kemudian tidak lagi disebutkan dalam kitab Kisah Para Rasul. Santo Lukas, sang penulis kitab, lebih memfokuskan tulisannya pada kisah dan karya dari Santo Petrus dan Santo Paulus. Menurut tradisi masyarakat Kristen perdana, Santo Filipus berkarya di Syria, Pirgia, dan di sekitar Asia Kecil, di mana ia kemudian wafat sebagai martir di Hierapolis, Pirgia, yang sekarang masuk dalam wilayah Turki. Nah, belum lama ini, pada 27 Juli 2011, kantor berita Turki melaporkan bahwa para arkeolog telah menemukan sebuah makam yang diklaim sebagai makam Santo Filipus Rasul. Profesor Francesco De Andrea dari Italia menyatakan bahwa
diceritakan bahwa desain makam dan tulisan-tulisan di dinding definitif membuktikan bahwa makam itu adalah makam Santo Filipus. Menarik sekali ya. Sedangkan Santo Yakobus adalah putra Alfeus dan saudara sepupu Yesus. Ia disebut juga Yakobus muda karena ia lebih muda dari seorang rasul lainnya yang juga bernama Yakobus, yakni saudara Yohanes. Setelah Yesus naik ke surga, Yakobus ditunjuk sebagai pemimpin jemaat di Yerusalem, atau dia merupakan uskup pertama Yerusalem. Sementara para rasul yang lain mulai menyebar dan berkarya di tempat-tempat yang jauh, Yakobus tetap tinggal dan mengembalakan jemaat Kristen perdana di Yerusalem. Umat sangat menghormatinya dan memberinya julukan Yakobus si Adil dan Yakobus yang Kudus. Pada konsili pertama di Yerusalem, sebagaimana tercatat di Kisah Para Rasul pasal 15, Santo Yakobus mendukung Santo Petrus, Santo Paulus dan Santo Barnabas yang menghendaki agar orang bukan Yahudi yang bertobat tidak harus mematuhi semua hukum agama Yahudi. Bisa dicek di Kisah Para Rasul 15 ayat 13 sampai 21. Santo Yakobus adalah seorang pria yang jujur dan adil. Ia dikenal karena kehidupan doanya yang kudus. Dia dilaporkan telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk berlutut dan berdoa, sehingga lututnya menjadi tebal dan tampak seperti kulit unta. Ia juga lemah lembut dan pemaaf. Terus-menerus ia memohon kepada Tuhan untuk mengampuni mereka yang menganiaya para pengikut Kristus. Bahkan ketika para penganiaya umat Kristen menjatuhkan hukuman mati atasnya, Yakobus memohonkan ampun bagi mereka kepada Tuhan. Menurut tradisi, Santo Yakobus Rasul wafat sebagai martir pada tahun 62 Masehi. Dia menjadi martir dengan cara dilempar dari bubungan Bait Allah di Yerusalem dan jatuh ke bawah. Ya, itulah kisah dari Santo Filipus dan Santo Yakobus Rasul, di mana pada 3 Mei gereja memperingati sebagai pesta Santo Filipus dan Santo Yakobus Rasul. Marilah kita berdoa, kita mohon agar kedua rasul besar ini mau mendoakan kita yang masih bersiara di muka bumi ini. Santo Filipus dan Santo Yakobus, doakanlah kami. Baiklah, demikian sedikit penjelasan dari Cucu mengenai pesta Santo Filipus dan Santo Yakobus Rasul. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kekatolikan kita. Sampai jumpa dalam video-video yang lain. Jangan lupa untuk like video ini, komen yang panjang, dan share, serta subscribe bagi yang belum subscribe. Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Shalom.